membahas mengenai basis data internet. Yang kita bahas pada web ini adalah pertama mengenai World Wide Web, yaitu juga ada pembangunan HTML, ada basis data dan web itu sendiri, ada arsitektur application server dan server-side Java, pendahuluan XML, XML.TTS, spesifikasi domain pada HTTP, dan melakukan query data XML. Kemudian ada model data semi-terstruktur. Tujuan dari belajar ini sendiri, yang pertama, diharapkan dapat memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web. Yang kedua adalah memahami arsitektur pada database web. Yang ketiga, memahami XML. Yang keempat adalah memahami dan mengimplementasikan model data semi-terstruktur. World Wide Web, web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Nah, suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Local atau URL, contohnya eapis-edu. Nah, yang ketiga, URL di atas mengidentifikasi suatu file bernama index.html. Disimpan pada direktori database pada mesin www.eapis-edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau HTML dan berisi beberapa link ke file yang diidentifikasi melalui URL-nya. Perintah ini diterjemahkan oleh web browser seperti Internet Explorer, Netscape, Navigator, atau Opera untuk menampilkan dokumen secara atraktif dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut dunia web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang dibutuhkan. World Wide Web adalah beberapa organisasi saat ini menangani website. Nah, web adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. HTML ini berhubungan dengan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seseorang pemakai mengklik pada suatu link, web browser akan menghubungkan ke web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Jika browser menerima file dari web server, maka akan diperiksa tipe file dengan melihat extension dari nama file. Web browser akan menampilkan file berdasarkan tipe file dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file jika perlu. Contohnya nih, sebuah file yang di-create dengan txt merupakan file teks tak berformat, maka web browser akan menentukan dengan menggunakan arti dengan file. Struktur dokumen yang lebih tepat dapat ditentukan dalam HTML yang menjadi cara standar struktur web text. Contoh lain, file doc merupakan dokumen Microsoft Word dan web browser menetapkan dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, Hypertext Markup Language atau HTML. Yang pertama, Hypertext Markup Language itu merupakan bahasa pemrograman yang berbentuk script yang sederhana. Teks ini biasanya diawali dan diakhiri dengan jumlah yang disebut dengan teks. Biasanya terdiri dari start text dan end text. Nah, berikut ini adalah contohnya. Sekarang di sini adalah tugas untuk mendapatkan dasar buku. Di sini ada start text, ada end text, ada body, ada end body. Basis data dan web. Halaman web berisi dari memori database untuk melanjutkan halaman web dilakukan sebagai berikut. Yang pertama,
Web server membuat proses baru dari proses yang berinteraksi dengan basis data. Yang kedua, web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI (Communicate Way Interface). Yang ketiga, program membangkitkan halaman hasil dengan isinya yang berasal dari database. Yang keempat, protokol lain selain CGI adalah I1, Microsoft Internet Server API, atau MS API, Netscape Server API. Arsitektur application server dan server stack Java. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru, sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur aplikasi server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Fungsi dari application server adalah: yang pertama, mengendalikan trip untuk informasi; yang kedua, tempat koneksi di basis data dan melakukan kembali koneksi yang tersedia; yang ketiga, integrasi antara sumber data yang heterogen; yang keempat adalah manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data; dan yang kelima adalah manajemen session. Pemroses pada sisi server dapat menggunakan Java Server, Java Beans, Java Server Page, dan Active Server Page. Sebelum Java Server ini berjalan pada server dan berinteraksi dengan melalui API yang dideskripsikan dengan baik. Where to find? Nah, sedangkan Java Beans yaitu adalah komponen para komponen yang dapat digunakan kembali reusable yang ditulis dengan bahasa pemrograman Java. Yang ketiga adalah Java Server Page and Active Server Page, di mana maksudnya adalah kode yang berada dalam halaman web ini diterjemahkan oleh web server. Nah, hubungannya dengan XML adalah merupakan bahasa script versi lanjutan dari HTML. HTML merupakan penggabungan antara HTML dan HTML, dinamakan kekuatan HTML digabungkan dengan kesederhanaan HTML.